Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, para alim ulama yang senantiasa kami junjung tinggi fatwanya, wabil khusus syekhuna wa mursiduna wa wasilatum bainana wa bainallah wa wasilatum mirahmatillahi ilaina Asyidi Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad wa Sayyidi Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Semoga dengan berkah dan karomah beliau berdua Allah memudahkan semua urusan-urusan kita, urusan-urusan keluarga kita, urusan-urusan putra dan putri kita, urusan-urusan cucu-cucu dan menantu kita, urusan-urusan dzurriyyat kita sampai akhir zaman nanti, dan urusan-urusan berbangsa dan bernegara kita. Para wali Allah yang senantiasa hadir dalam majelis manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirah, wabil khusus ikhwan wal akhwat dari DKI Jakarta khususnya maupun dari luar DKI pada umumnya, mudah-mudahan kehadiran kita di Masjid Al Mubarak ini mendapatkan nilai tambah yang istiqomah insyaallah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula untuk pengurus Yayasan Serba Bakti Korwil DKI dengan seluruh jajarannya maupun LDTGN, Ibu Bella, generasi muda DKI Jakarta maupun di luar Jakarta, Allah senantiasa melimpahkan kepada kita semuanya hati yang tenang dan rezeki yang lapang. Amin ya robbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, kita sama-sama mendengarkan manqobah ke 35, di mana Syekh Ahmad Kanji yang cuma batin saja kepingin belajar torekatnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Rupa-rupanya gurunya mendengarkan suara hati muridnya. Beliau menyampaikan kelebihan-kelebihan Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, makin diceritain makin mantap kerinduannya, makin mantap keinginannya. Bapak ibu yang berbahagia, ingin atau mau, ini bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arabnya itu murid. Jadi akhirnya karena kuat kemauannya, kuat kehendaknya, kuat keinginannya, dan benar-benar diangkat murid oleh Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirah. Jadi beliau nuntut ilmunya cukup niat dan berangkat, nggak tahu teman-temannya Syekh Abdul Qadir Jailani, yang penting berangkat saja. Ternyata di tengah hutan kecapean, kepanasan, istirahat tidur. Kalau dia istirahat tidur, dalam mimpinya hadirlah Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirah. Ini cerita Syekh Ahmad Kanji. Nanti ada pula yang cerita Uparto gitu juga, dulu ditakin oleh Abah dalam mimpi. Enggak. Jadi ini cerita Syekh Ahmad Kanji. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, maka dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan menuntut ilmu. Bagaimana Ahmad Kanji menuntut ilmu, kita juga punya kewajiban untuk menuntut ilmu. Makanya banyak hadis Nabi mengatakan thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki maupun perempuan. Sini saya tulis dokter kandidat. Mengapa itu dokter kandidat? Karena ini baru calon. Insya Allah tanggal 24 nanti ujian proposalnya. Jadi mohon doanya, mudah-mudahan diberi kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Jadi menuntut ilmu ada tempat manaqib. Karena manaqib ini jamak dari manqobah. Kalau kita tadi membaca manqobah itu 35 apa itu manaqib? Manaqib yaitu riwayat baik
seseorang. Jadi beda dengan RH. Kalau RH riwayat hidup seseorang. Kalau riwayat hidup ditulis semua kebaikan, ditulis semua kejelekan yang baik, buruknya ditulis semuanya. Tapi kalau manqobah atau manaqib enggak, yang ditulis hanya kebaikan-kebaikannya saja. Makanya banyak cerita-cerita atau manqobah Syekh Abdul Qadir Al-Jani Qaddasallahu sirah. Demikian pula banyak pula manqobah Abah Anom. Mungkin kita merasakan, cuma mau menceritakan nggak enak. Nanti dikira-kira orang kok kayak diperhatikan sendiri oleh pengarsa Abah Anom. Jadi menurut ilmu dalam manaqib atau manqobah. Mengapa manaqib ada menurut ilmunya? Karena dalam manaqib ada dua khidmat. Yang pertama khidmat amal, yang keduanya khidmat ilmiah. Makanya moto Suralaya itu ilmu amaliyah, amal ilmiah. Jadi ilmunya Suralaya bisa diamalkan. Yang ditulis oleh Abah Anom bisa diamalkan. Apa itu Abah Anom? Miftahus Sudur, Uqudul Juman, Akhlakul Karimah, Tanbih, dan bimbingan ibadah. Ya, itu bisa diamalkan. Terus amal ilmiah. Jadi amal Suralaya itu bisa dibedah secara ilmiah. Makanya Suralaya menyiapkan perguruan tinggi. Untuk perguruan tinggi itu membedah secara ilmiah. Kalau S1-nya disebut dengan skripsi, S2-nya disebut dengan tesis, S3-nya disebut dengan disertasi. Siap apa dibedah? Silahkan bedah Suralaya. Biar kalian semuanya dapat menjadi doktor Thariqat Qadiriyah wa Nasabaniyah. Jadi guru kita Abah untuk menghargai para ilmuwan. Dan Pak Maksum ngerti ketika Buya Hamka ke Suralaya sudah dokter belum? Sudah ikhwan belum? Belum. Abah menyiapkan mimbarnya agar Profesor Dr. Hamka ceramah di mimbar Suralaya. Setelah itu belum jadi ikhwan. Demikian pula Nurkolis Majid belum ikhwan, berikan mimbarnya. Bu Dr. Mulyati belum ikhwan, diberikan mimbarnya. Amin Rais juga diberikan mimbarnya oleh pengarsa Abah Anom. Jadi intinya beliau sangat-sangat menghargai ilmu. Jadi mari kita sama-sama belajar dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan kita semuanya agar paling tidak anak cucu kita nanti dapat untuk menjadi dokter yang bermanfaat untuk bangsa dan negara. Amin ya rabbal alamin. Ini ada pepatah orang Arab yang mengatakan al ilmu bila amalin kasaja roti bila samarin. Ilmu apabila tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Diapakan kira-kira itu Pak? Ditebang. Demikian sebaliknya, kita beramal tapi nggak berilmu juga nggak ada faedahnya. Jadi sekali lagi kita harus berilmu. Kalau gurunya menyampaikan bahwasanya talqin atau zikir itu syaratnya harus diwudu hitam dengan wudu yang sempurna. Begitu diajarkan bagaimana tata cara wudu, bagaimana wudu, adanya leto. Apa nggak pernah ngajar wudu? Memang apa nggak pernah ngajar wudu, tapi Abah menyampaikan syarat untuk belajar zikir, syarat mengamalkan zikir itu harus wudu yang sempurna. Mau atau tidak mau, kita harus belajar syariah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia. Manaqib menurut Suralaya itu amaliyah bulanan. Thariqat di Jawa Madura ada 3, ada Suralaya, ada Meranggen, ada Rejoso. Ya, dari Syekh Abdul Karim, dari Syekh Tolhah, dan Syekh Hasbu. Ini 3-3-nya. Kalau bulan manaqib tiap bulan mana Pak? Suralaya. Jadi Suralaya itu manaqibnya tiap bulan. Kalau di Meranggen manaqib tidak diamalkan secara besar-besaran, hanya perorangan kalimat masing-masing sajalah. Itu di Meranggen. Kalau di Jombang dan Syekh Hasbu setahun hanya 3 kali saja.
bulan Maulid, bulan Rabiul Akhir, kematian saudara, bulan Rabiul Akhir dan bulan Rajab. Dan kalau di Meranggen apa yang dibesar-besarkan Pak? Di sana dibesarkan bukan manaqib tapi tawajuhan. Jadi yang Meranggen ada 2 kali tawajuh, Senin dan Kamis. Kalau hari Senin khusus untuk ibu-ibu, kalau hari Kamis khusus untuk bapak-bapak. Apa sih yang tawajuhan itu? Tawajuhan kalau istilah surah itu khataman. Ada khataman awal dari jam 8 sampai jam 5 khataman semua, enggak. Jadi dari awal jam 8 sampai jam 10 mereka sholat sunat. Kalau kita di Surabaya sholat dengan bimbingan ibadah. Setelah itu 10 sampai 12 ada istilah mereka itu syariatan. Apa syariat? Belajar ilmu syariat. Setelah itu makan, setelah makan sholat, zikir, setelah zikir talqin, setelah talqin sholat asar, setelah sholat asar itu ada tawajuh atau khataman istilah kita. Kok Pak Harta tahu? Kebetulan penelitian saya ke sana. Ya, dari tiga-tiga saya teliti semuanya bagaimana sih mereka mengangkat mursyid itu. Karena di sana ada mursyidnya, di tempat kita belum ada. Ya, Bang Asabah sudah 9 tahun pulang belum ada penggantinya. Mengapa di sana banyak? Artinya ada penggantinya. Di sana mursyidnya umurnya nggak panjang. Rata-rata 64, 53. Ya, kalau mati umur 53, 54 mesti sudah siap penggantinya. Kalau Abah Sepuh 120 tahun, Abah Hanom 96 tahun. Abah Hanom jadi mursyid berapa lama? Cukup lama, 62 tahun. Beliau menjadi seorang mursyid. Kalau Kiai Haji Romli Mustain itu hanya sekitar 17 tahun saja. Karena dia umur 27 tahun menjadi mursyid, umur 54 sudah berpulang ke rahmat Allah. Bagaimana cara mengangkat mursyidnya? Itu nanti insya Allah akan saya tulis dalam disertasi saya. Bapak-bapak, ibu-ibu berbahagia. Jadi manqobah, manaqib Surabaya itu dimulai dari pembacaan apa? Ayat Quran, tanbih, tawasul, dan manqobah Abdul Qadir Jailani berikut doanya. Ceramah agama Islam, baru pembacaan sholawat Bani Hasyim 3 kali secara bersama-sama. Ini maklumat nomor 50 Pondok Pesantren Suralaya 3 Romawi 1995. Jadi amaliyah manaqib itu dimulai dari pembaca ayat suci Al-Quran sampai Bani Hasyim. Apa perintahnya? Kita diperintahkan untuk zikir kopi, nggak boleh ngobrol kiri kanan, nggak boleh merokok, nggak boleh minum, nggak boleh makan. Ini tata aturan Surabaya. Bapak dan Ibu yang berbahagia, tujuan manaqib yang pertama mengharap rahmat Allah, keberkahan, serta kifarat dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzikru sholihin kifarah an dunub wa inda dzikri sholihin tanzilur rahmah wa taksilul barokah. Jadi memperingati orang-orang soleh akan memperoleh kifarat dosa, artinya diampuni dosa-dosa kita. Yang keduanya peringatan untuk menurunkan rahmat. Selama ini kita mendoakan rahmat hanya untuk orang yang nikah, untuk orang yang kawin, ya. Dan yang terakhir menghasilkan barokah. Apa itu barokah, Pak? Barokah itu tumbuh, berkembang dan berbuah. Apa yang berbuah? Kebaikannya. Makanya kalau orang sedekah 1 biji akan seperti akan tumbuh menjadi 7 batang, tiap batang akan berbuah 100 biji. Jadi kalau kita sedekah 1000 akan dihasilkan 700.000. Kalau kita sedekah 1 juta akan menghasilkan 700 juta. Kalau 2 juta sudah 1 miliar lebih. Ya,
Nah selama ini gimana kita sedekah kok nggak berbuah-buah Pak? Mungkin keliru sedekahnya. Kok keliru? Sedekah bukan pada tempat yang subur, tapi sedekahnya ke kolam. Jadi nanam apa aja nggak akan ada yang tumbuh. Jadi sekali lagi, yang keduanya mengembangkan dan melestarikan pengamalan Thariqat Qadiriyah Naqsbandiyah sebagai salah satu jalan untuk mendapat ridho Allah, kasih sayang dan mengenal lebih dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diantara tujuan manaqib. Yang keduanya ingin tercapai terwujudnya insan hamba Allah yang beriman, bertakwa, beramal soleh dan berakhlakul karimah. Ini kalau benar-benar melaksanakan. Ini mohon maaf, kadang-kadang ketika dibacakan manqobahnya, ketika mengamalkannya semuanya, aduh, nggak bisa diangkat kepalanya, mata juga berat. Kira-kira dapat enggak? Ya, maunya dapat, tapi ternyata enggak dapat. Makanya orang manaqib harus jangan menyandar di dinding. Ya. Menyontoh, mengikuti jejak langkah yang dekat kepada Allah, yakni jejaknya para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, merasa cinta dan menghormati keturunan dari Syekh Abdul Qadir Jailani dan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanbih tawasul manaqib yang ada buku hijau itu halaman 2 dan halaman 2 dan halaman 3. Adab manaqib fi ai makanin quri'a manaqibi ana hadirun. Di mana saja tempat dibacakan manaqibku, aku hadir. Pak Sultan Aulia dan para wali-wali Allah hadir bersama kita. Aku nggak melihat Pak, aku nggak merasai Pak. Ya, kalau kita belum bisa melihat, belum bisa merasai, ya akui saja diri kita memang masih kotor. Datangnya wali nggak merasa, apalagi datangnya Allah. Tapi kalau yang datang itu syaitan, malah terasa ada merindingnya, ada yang lewat Pak. Ya, ini kita, berarti kolbunya masih kotor. Alhamdulillah. Tapi untuk hadirnya Sultan Aulia gimana Pak? Ya yakin sajalah kita. Kalau Sultan Aulia lagi hadir bersama-sama dengan kita sekalian. Makanya harapannya kita dalam mengamalkan amaliyah thariqah ini, mari kita jaga adab. Karena belajar thariqah, belajar adab. Bagaimana kita masuk dalam amaliyah thariqah Pak? Ya kita upayakan adab kita sebaik-baiknya. Ini kadang-kadang ada orang manaqib bahkan sholat pakai celana dalam. Pernah lihat Pak? Di Suralaya sholat pakai celana dalam, artinya celana yang seharusnya untuk dalaman, pakaian ini yang hitam yang putih untuk dipakai sholat, tanpa sarung, tanpa jubah, artinya itu yang dipakai sholatnya saja. Bukan pula ketika kalian bertugas manaqib, saya tanya, kalau sampai khutbah pakai gitu cocok enggak? Enggak cocok Pak. Kalau khutbah saja enggak cocok, apalagi mau manaqib. Kita hadir bersama-sama dengan guru-guru kita. Mari kita mencoba untuk menghargai guru-guru kita sekalian. Dalam manaqib tidak ada yang ribut aturan dan sebagainya. Apa aturan demikian Pak? Karena ketika Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani ketika lagi mengajar murid-muridnya di dalam madrasahnya, tiba-tiba ada burung apa yang terbang? Burung gagak. Ya, ada angin lebat, burung gagak itu lewat pas di atap madrasah Syekh Abdul Qadir Jailani, dia mekek seenaknya, oa, sehingga murid Syekh Abdul Qadir Jailani merasa terganggu. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Hei angin, putuskan kepalanya. Putuslah kepala gagak tadi. Tapi walaupun kembali Syekh Abdul Qadir keluar, dielus lagi, hidup kembali. Itu urusan gagak tadi. Jadi jangan sampai kita nggak beradab
dalam melaksanakan amaliyah thariqat qadiriyah wa naqsabandiyah. Ini dalam Qobah Syekh Abdul Qadir yang ke-21. Bapak dan Ibu yang berbahagia, syarat menuntut ilmu ketika Rasulullah SAW di Gua Hira mendapatkan wahyu, hadir di tengah-tengah Rasulullah Jibril alaihissalam. Apa kata Jibril? Iqra, Iqra, Iqra. Jawab kanjeng Nabi, ma'ana biqori, aku nggak bisa. Yaitu kalau ma istibham, ya, kalau ma Nabi aku nggak bisa baca. Kalau ma-nya ma istibham jadi lain. Apa yang harus aku baca? Mana yang benar kira-kira? Ma istibham atau ma nafi? Kalau dikatakan itu ma nafi, Nabi nggak bisa baca, mustahil. Karena Nabi punya sifat fatonah, artinya cerdas. Orang ini cerdas Pak, cuma sayang buta huruf. Mungkin nggak mungkin. Orang cerdas mesti nggak buta huruf. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kok dikatakan umi Pak dalam salawat kita, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil ummihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ummi di sana bukan berarti bodoh. Ummi itu yang nggak belajar dengan guru tapi sudah pintar. Makanya saudara yang ngamalkan ini, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Berapa kali? Nggak banyak, hanya 900 kali. Mestinya. Kok tadi 3 ya biar cepat Pak Bu. Jadi saya mau bagi pengalaman saya. Jadi khataman tadi harus beres. Dalam buku khataman Abah menyampaikan, barang siapa yang banyak kebutuhan hidup hendaklah banyak-banyak membaca khataman. Sudah khataman Pak? Cuma khatamannya 3 ya. Alam Nasroh 3, Kulhu imbang enggak? Oh enggak imbangnya Pak. Kalau dalam resepnya Abah, ya salawatnya 100, terus Alam Nasrohnya 80, Al-Ikhlasnya 500. Jadi saya simpulkan 100 dan 500, gak ada yang lain. 100, 500, 16.640 dibuat imbang lah. Kalau nyambel nggak imbang ya repot. Masa nggak imbang juga repot. Imbangnya gimana Pak? Kalau 1 sholawatnya berarti Al-Ikhlasnya 5. Kalau 3 sholawatnya Al-Ikhlasnya 15. Kalau 5 sholawatnya kulhunya 25, itu baru imbang. Demikian pula ya latifnya. Bapak Ibu suruh nyayur, barangnya banyak, airnya cuma 40 sendok saja. Akhirnya nggak bisa untuk nyayur. Apa ya latif hanya 40. Kita ubahkanlah yang beren. Makanya kalau akeh dulu ngajarkan Sabtu Minggu hatam 1 kali. Artinya habis sholat subuh daripada tidur khataman. Insyaallah sampai isyraq selesai tadi. Asal bacanya pelan-pelan sendiri saja. Jadi sholawatnya 100 dibagi 7, 15, berarti 13. Ya. Alam Nasroh dibagi 7, 13. Kulhunya dibagi 7, 73, dengan seterusnya. Ya latif hanya 2.700 saja. Itu kalau seminggu khatam pun. Itu baru ada buahnya. Kita mengharapkan buah 3 dan 3 diulek kayak apa nggak akan bisa buah. Pak, Ibu yang berbahagia, mohon maaf nih kasar sedikit, tapi memang perlu untuk kita semuanya. Ya. Jadi Iqra bacalah. Karena memang Jibril nggak baca bacaan,
Nabi bertanya, ma'ana biqari, apa yang harus ku baca? Bismi rabbikal ladzi khalaq, nama Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Siapa itu? Allah. Allah yang mana? La ilaha illallah. Makanya dalam kurun waktu 13 tahun sebelum ada Isra Mi'raj yang diamalkan Rasulullah hanya zikir dan zikir. Nah, berhasil? Ternyata nggak berhasil. Ya, akhirnya ditimpa oleh Allah, dipenuhi dengan syariat memenuhi dunia dan akhiratnya. Khalaqal insana min alaq, yang telah menciptakan manusia dari alaq. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhan memuliakan. Allazi allama bil qalam. Jadi alama di sini rubai. Ya, kalau rubai artinya menjadi mutaati. Apa artinya Pak? Yang mengajarkan dengan kolam. Padahal dulu kolam belum ada. Artinya kita bisa belajar karena ada perantaraan. Terus sekarang bisa mesin ketik, bisa komputer ya. Tapi selama ini diartikan kolam itu pena. Allamal insana malam ya'lam, yang mengajarkan manusia apa-apa yang dia tidak tahu. Bapak Ibu yang berbahagia, jadi alama yang mengajar di sini pada intinya siapa Pak? Ya, yang mengajar itu guru yang utama adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang guru-guru tahulah syarat belajar itu ada guru, harus ada murid, harus ada materi, ada metode, ada waktu. Lah kalau ini gurunya siapa Pak? Guru kita itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun yang nyampaikan itu apa? Karena innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'un Allah. Apa mesti Allah? Belum tentu Allah. Kadang-kadang ada yang ngajarkan setan. Makanya barang siapa yang nggak punya guru, gurunya alhamdulillah. Pak, ini sering diceritakan kepada kiai-kiai. Cerita tentang Kiai Barsesa. Pernah dengar? Ya, Kiai Barsesa seorang kiai yang punya pesantren besar, ribuan santrinya. Di antara santri ada yang bisa terbang, saking hebatnya. Hebat. Akhirnya sang setan putih yang menggoda dia member seorang ustaz muda yang nggak pernah berhenti sholat, nggak pernah berhenti puasa. Hari sholat poso, getu, nggak pernah capek. Namanya aja setan. Akhirnya tergodalah, Pak Sesoni datang. Anak muda, kamu bisa sholat khusyuk, bisa poso berbulan-bulan, bertahun-tahun. Ini apa resepnya? Pak Kiai, jangan ikut saya, nggak perlu Pak Yai. Saya ingin kamu, gimana caranya? Gampang kalau mau Pak Yai. Apa resepnya? Yang pertama zina. Oh enggak, kalau zina, kalau nggak mau zina bunuh. Enggak, kalau mau bunuh, kalau nggak mau bunuh minum Pak Yai. Dipikir-pikir di antara 3 dosa tadi yang paling ringan itu minum. Makanya berangkatlah dia beli minuman. Hanya seteguk diminum, ternyata mabuk. Setelah mabuk dia jalan ketemu dengan nenek-nenek yang tua, santrinya pula yang biasa ikut pengajian di rumahnya. Ketika nengok nenek-nenek yang nampak cewek cantik, seolah-olah usia baru 17 tahun, dirayu nanti Pak Yai, aku sudah nenek-nenek Pak Yai, kok tidak bagaimana? Akhirnya diperkosa. Setelah selesai memperkosa baru sadar, gimana ceritanya ini? Udah ngomong Pak Yai tadi, aku ini nenek-nenek, mau Pak Yai masuk memperkosa saya. Dia berpikir sepintas jelas, daripada ketahuan orang malu lebih bagus dibunuh, puntir kepalanya mati, dikubur. Toh karena ketahuan juga. Jadi gara-gara minum
zina iya, bunuh juga iya. 3 syarat dipenuhi, suruh milih salah satu malah 3-tiganya dilaksanakan. Akhirnya ditangkap polisi, dibawa ke pengadilan, sidang, diputuskan oleh hakim bahwasanya dia harus mati di dalam, bukan di penjara, mati salib. Akhirnya dibawalah ke padang pasir disalib. Santri-santrinya malu, istrinya malu, anak-anaknya juga malu. Siapa yang menjenguk dia? Yang jenguk dia setan putih tadi. Haus. Kemana Pak Yai? Haus. Oh, ini ada air. Mau. Kalau mau, lepaskan Tuhan Allah itu. Ikut aku. Akan saya kasih minum. Dia hitung-hitungan kalau dia kafir sebentar mungkin bisa kembali kepada Allah. Ternyata begitu dia kafir kepada Allah, langsung dicabut oleh malaikat Israel. Dia mati dalam keadaan kafir. Ini sang kiai yang banyak ilmunya, banyak santrinya, bisa kecoh dengan ustaz-ustazan. Kita sudah punya mursyid yang kamil, banyak yang terkecoh dengan ustaz-ustazan. Suruh Robitoh susah Pak, karena tiap pagi ditonton ustaz yang bermacam-macam, omongannya ini, akhirnya kita susah untuk berrobitoh dengan guru kita. Jadi kita sulit berrobitoh karena selama ini memang banyak ustaz yang ada di dalam penglihatan kita ini. Bapak dan Ibu yang berbahagia, ya, jadi guru ada 2. Yang pertama kembali kepada Allah, memang perintah Allah, dan yang kedua kembali kepada musuh Allah, yakni setan. Yang berikutnya adalah murid yang berkeinginan, berkemauan, berkehendak mendapatkan ilmu dari guru. Yang ketiganya metode. Tadi kalau metode kita Thariqah, Qadiriyah, wa Nasabiyah. Kalau menurut ilmu banyak metodenya. Kita bisa bicarakan tentang itu. Ya, materi harus berupa ilmu. Kalau menurut Bapak Profesor Dr. Ahmad Tafsir, ilmu itu dibagi 3. Ada science bahasa Inggris, ya. Ada knowledge, ada science. Kok bahasa Arabnya ilmu, semuanya ilmu. Kadang-kadang kita repot, ilmu yang mana? Bapak Ibu berbahagia. Jadi kalau sains itu objeknya dapat diindra atau empiris dan rasional. Nah kalau filsafat objeknya abstrak dan rasional. Mistik objeknya abstrak, rasional. Mistik itu mana Pak? Orang Barat mengatakan thariqat itu mistik. Tapi kita mengamalkan hanya sekedar mengamalkan saja. Banyak yang belum sungguh beramal ingin menjadi murid. Pokoknya semanakipan, berarti khataman. Ya, kalau untuk menjadi murid ada tambahannya, yaitu suluk. Yang pernah saya sampaikan, suluk itu ditulis oleh apa dalam bimbingan ibadah yang hanya 110 rakaat saja sehari semalam, baik wajib maupun sunatnya. Untuk apa Pak? Yang gila saja sembuh, kita belum gila. Nah kerjanya bagaimana Pak? Sudah ada waktu-waktunya. Insya Allah kalau kita mau melaksanakan nggak ada alasan itu. Rezeki insya Allah dimurahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena janjinya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir waktu. Kapan waktunya Pak? Sepanjang masa. Kalau dikatakan sepanjang zaman, karena Rasulullah masih menyatakan man mata fi thalabil ilmi ba'asallahu malakaini ila qabrihi yu'alimani hatta aliman wa arifan. Barang siapa yang mati dalam menuntut ilmu, Allah akan mengutus utusannya, akan mengutus 2 orang malaikat ke kuburnya untuk mendidiknya sampai menjadi orang yang alim dan arif. Siapa 2 orang ini? 1 roh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang keduanya roh mursyid. Mengenai disampaikan ini yang menuntut ilmu thariqah. Bapak Ibu
proses menuntut ilmu para guru. Jadi guru kita Syekh Abdul Qadir Jailani 18 tahun beliau berangkat ke Baghdad. Dikala beliau angon unta yang nengok ke belakang, Syekh kerja bukan hanya ini. Setelah itu Syekh Abdul Qadir ini pulang minta orang tuanya untuk izin berangkat ke Baghdad. 18 tahun Bapak Ibu berbahagia. Kalau di tempat kita orang sudah tamat SMA, tamat aliyah, tamat SMK, ya. Kemana Syekh Abdul Qadir Jailani? Mau berangkat ke lautan ilmu. Baghdad saat itu terkenal menjadi pusat ilmu pengetahuan. Beliau daftar ke perguruan tingginya Imam Ghazali. Diterima enggak? Enggak diterima. Apa enggak diterima? Ya mungkin kalau sekarang kurang duitnya lah. Walaupun beliau sudah berbekal 40 dinar waktu itu, tapi karena nggak lulus, nggak diterima di madrasahnya Imam Ghazali. Belakangnya belajar ke orang dan orang sampai beliau ketemu dengan para pakar. Saya dikatakan beliau belajar ilmu fikih dari Abi Wafa, beliau belajar ilmu thariqah ya dari Darul Ikhtidas. Sementara itu dia terus menerus meraih pangkat yang sempurna. Kalau saya boleh nanya di sini, kira-kira pangkat apa yang diperoleh Syekh Abdul Qadir Jailani dalam menuntut ilmu? Pangkat apa diperolehnya? Bang, kalau sekarang kalau S1 itu insinyur atau SH atau SAG. Kalau S2 magister. Kalau S3 ya kalau sekarang beliau sudah dokter lah diperoleh. Jadi selalu naik pangkatnya, pangkat keilmuannya. Ini Syekh Abdul Qadir Jailani. Apa hanya itu saja? Ya, jadi bukan hanya itu saja, bahkan beliau untuk pengamalan ilmu, beliau sebagai guru, para muridnya dan diamalkan secara pribadi, memfasilitasi untuk mendirikan madrasah. Jadi bukan ilmu dipakai sendiri, tapi disebarkan pula kepada para muridnya. Bukti bahwa beliau adalah ilmuwan, beliau menulis kitab bunyinya Sirul Asrol, Atrobani dan lain sebagainya. Itu membuktikan bahwasanya beliau itu ilmuwan. Bapak yang berbahagia, ini guru kita Syekh Ahmad Shafibul Wafa Tajul Arifin. Beliau sekolah dasar pada zaman Belanda di Ciamis, Madrasah Sanawiyah di Ciawi, pesantren Cicariang Cianjur, pesantren Guntur Cianjur, pesantren Jambu Dipo Cianjur, pesantren Cirngas Sukabumi, Panjalu Ciamis, pesantren Kaliwungu Kendal, pesantren Bangkalan Madura. Sekolah ini di Mekah selama 7 bulan. Jadi beliau ke Mekah hanya 7 bulan dan dapat menulis yang namanya Miftahus Sudur. Jadi Miftahus Sudur itu ya kalau sekarang disertasi lah, bahkan lebih dasar daripada disertasi. Makanya ada wakil talqin kita yang di Malaysia itu ditanya, Anda membaiat, Anda menalkin, mana suratnya? Tidak punya surat. Saya hanya wakil talqin, mana hasil karya gurumu? Akhirnya berangkat ke Suralaya, dikasih yang bahasa Indonesia, bukan ini yang aku mau. Ini tunjukkan yang bahasa Arab walaupun tulisan-tulisan tangan gitu aja. Ini yang saya mau. Ya silakan untuk membaiat dan menalkin ikhwan yang mau belajar dengan kamu. Ini yang dialami oleh Ustadz Saifuddin Maulud pada tekan apa? Walaupun beliau alumni dari Masjid Al Azhar, Pak Bu. Bentuk pengalaman beliau sebagai guru para muridnya dan diamalkan secara pribadi
memfasilitasi sarana pendidikan formal dan non formal serta madrasah. Sekarang Anda TKN termasuk manhaj terjun dalam segala aspek kehidupan di masyarakat. Bukti bahwa beliau adalah ilmuwan, beliau menulis tanbih. Jadi tanbih ini sebenarnya sudah sederajat dengan disertasi yang mungil kecil itu. Ya. Yang keduanya bimbingan ibadah. Miftahus Sutur Akhlakul Karimah, bimbingan Ubudul Jumat. Yang terakhir Risalah Mursidiyah. Ini memang belum banyak yang baca. Saya tanya orang-orang, saya nggak tahu Pak Ustadz, saya nggak tahu Pak Ustadz. Kalau belum tahu nanti doakan disertasi saya cepat selesai. Kalau selesai berarti Risalah Mursidiyah akan saya buka. Ya. Jadi di sini kalau Ibu berada, bangsa Abah Anom pada menghendaki bukan hanya satu murid untuk menjadi pelanjutnya, tapi murid-muridnya untuk menjadi pelanjut beliau. Cuma sayang, 1000 sayang. Sekarang jangankan murid Pak, murid satu saja belum ada. Terus semuanya masih ikhwan. Jadi ikhwan dengan murid itu ada bedanya. Apa bedanya? Hanya amaliyah ibadah. Yang mengamalkan bimbingan ibadah itulah murid. Yang belum mampu mengamalkan ibadah itu berarti masih ikhwan. Kalau orang yang ngomong saudara-saudara kaum muslimin, mari kita tingkatkan iman dan berarti belum murid, masih saudara-saudara. Jadi ikhwan itu saudara. Mari kita berupaya bener-bener lah untuk belajar menjadi muridnya Abah Anom. Zikir, yo bener-bener zikir, manakib bener-bener manakib, beramal bener-bener beramal. Dan nanti kalau anakku cerewet gimana Pak? Insya Allah akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Meneladani guru dalam menuntut ilmu. Oh Pak, jadi supaya tidak jumud dan tidak takut buta, agar tidak mudah ditipu, diakal dan dibodohi, agar menjadi manusia yang alim, arif dan usul hingga ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mempelajari dan menghargai proses, tidak ada yang instan. Soalnya anggapan kita satu kotiran ini instan, Abah sepuh instan, Abah enggak, semuanya juga belajar. Jadi jangan takut katakan sudah tua kok belajar. Itu biasa suara-suara yang dari samping supaya kita enggak belajar. Melatih sabar, teguh, tekad dan istiqomah. Pak, belajar usia 62 tahun yang Allah. Pak Harto mau jadi apa? Kuliah umur 62 tahun. Padahal yang kuliah itu 45 tahun saja sudah merasa tua. 62 tahun kuliah mau jadi apa? Ini hanya kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya merasa punya kewajiban untuk menulis. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau tesis saya kemarin berjudul Sang Murid, arti siapa menjadi murid, dan yang ini berjudul Sang Mursyid, artinya kalau dalam bukunya. Tapi dalam itunya adalah kepimpinan mursyid thariqat, kriteria mursyid di dalam kitab-kitab tasawuf dengan implementasinya dalam thariqat Suralaya, Meranggen dan Rejoso. Dalam artinya kita semuanya berharap mudah-mudahan Suralaya nggak hanya sampai di sini saja. Artinya Suralaya tetap jaya sampai di akhir masanya nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu berbahagia, ini adalah Al-Quran, inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahari ayatil liulil albab. Tadi Ustaz Handri menyampaikan wa antum ya ulil albab. Sabul albab itu alladzina yaquluna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junub. Cukup lumayan ada layak tafakkar. Jadi zikir dan fikir, dan fikir apa memikirkan. Jadi berpikir ini nggak bisa berpikir sendiri, harus ada pembimbingnya. Jadi mudah-mudahan kita semuanya dibimbing oleh guru kita. Amin ya rabbal alamin. Yang berikutnya
Firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza qiltum tafassahu fi majalisi famsahu ayabsakillahu lakum wa idza qilam suju fansuju yarfa'illah ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Jadi pada intinya Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu. Ya, jadi kita menuntut ilmu dari mana tadi? Dalam waktu manakib. Jadi manakib, mari kita betul-betul bedah untuk menyampaikan ilmu-ilmu pengetahuan. Masih nomor lagi, ya. Utlubul ilma minal mahdi ilal hadi. Selama diartikan apa, Pak? Tuntutlah ilmu dari buaya sampai ke liang lahat. Pada Mahdi ini ya, bukan. Jadi Mahdi itu orang yang sudah mendapatkan hidayah. Jadi tuntutlah ilmu dari orang yang sudah mendapatkan hidayah yang mursyid sampai ke liang lahat. Jadi Mahdi termasuk guru atau mursyid, murid yang mengikuti guru atau muridnya. Ikhwan dan murid menjalankan materi yang disampaikan oleh guru. Cuma selama ini kita masih banyak malasnya dibanding maunya. Mengenai apa dulu latih mandi malam takut sakit. Supaya jam 2 bukan malam tapi pagi. Materi TKN adalah amaliyah harian, mingguan, bulanan, tahunan yang sudah meliputi ilmu amaliyah dan amal ilmiah. Dan murid, mari bersama-sama ikuti jejak guru, berilmu juga beramal untuk dapat usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usul ini masdar, Pak, Bu. Ya, usul atau wisol. Apa usul wisol itu? Nyambung. Ya, kapan nyambungnya? Udkurni atkurkum. Sebut aku menyebutmu. Allah harto. Nyambung. Mesti nyebut ini nggak boleh putus. Sampai kapan? Sampai ajal datang. Alhamdulillah kita sering putus. Lupa itu namanya putus. Gak pernah nyambung, Pak. Kadang nyambung, Pak, kadang putus. Kadang nyambung, kadang putus. Tapi sekali lagi banyak putusnya. Kalau kita buat hitungan pakai cetekan itu tiap detik, Pak, sehari semalam berapa sih seharusnya zikir ini? Ya banyak, hanya 84.600. Karena satu hari itu 24 jam, tiap jam itu 60 menit, tiap menit 60. Jadi 60 kali 60 kali 24. Ya, hanya 84.600 bisa. Alhamdulillah nggak bisa. Dikirim berapa kali? Cuma 100 kali. Kadang-kadang nyampe, kadang-kadang enggak. Makanya mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita dimudahkan untuk selalu ingat kepada Allah, selalu dzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan guru kita, pembimbing kita semuanya sehingga kita dapat usul kepada Allah, bukan hanya usul yang bener-bener usul. Amin ya robbal alamin. Mbok kinten kata mejo cekap semanten piatur kula menawi lepat nyuwun gunging pangapura. Bapak dan Ibu yang berbahagia, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.